Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini saya ingin membahas tugas keamanan sistem informasi yang dimana tugasnya diminta untuk mencari 10 kejahatan yang pernah terjadi dalam keamanan sistem informasi di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita membahas 10 kejahatan yang pernah terjadi dalam keamanan sistem informasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, database Kejaksaan Agung Republik Indonesia jebol pada tahun 2021. Seperti yang remaja 16 tahun asal Lahad ini lakukan, gara-gara bosan sekolah online. Sejak pandemi corona, MWF alias Yours North mengisi waktu luang dengan ngehack situs Kejaksaan Agung RI. Akibat keisengan MWF, situs Kejaksaan Agung RI kena device sehingga tampilan berubah. Di situ tertera pesan bernada protes dan cap merah hack. Tak hanya itu, MWF juga menjebol database Kejaksaan Agung dan menjual 3.086.224 data ke pegawai ke Read From seharga 400.000. Kasus ini selesai setelah MWF diamankan oleh tim Kejaksaan Negeri Lahad dan Kejaksaan Tim Sumatera Selatan. Meski begitu, Kejaksaan tetap meminta pengguna aplikasi internal Kejaksaan untuk mengganti password supaya tidak terulang kembali kejahatan tersebut. Yang kedua, kebocoran data Tokopedia. Pada Mei 2020 ramai jutaan akun penggunaan e-commerce. Tokopedia diduga telah bocor. Bahkan, pihak akun Twitter Underbag menyebut aktor peretas telah menjual database Tokopedia sejumlah 91 juta akun seharga 5.000 US dollar di dark web. Adapun pihak mengklaim aksi peretasan telah dilakukan sejak Maret 2020. PO Crop Communication pihak Tokopedia menegaskan untuk data penggunaan tersebut masih tetap aman, terlindungi di baik enkripsi. Hal ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan juga mengingatkan seluruh pihak untuk menghapus segala informasi, juga memfasilitasi akses ke data yang diperoleh melalui cara yang melanggar hukum. Yang ketiga, kebocoran data Komisi Pemilihan Umum. Peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum KPU. Informasi itu datang dari akun Underbag. Kamis malam 21 Mei 2020, aktor ataupun peretas membocorkan informasi 2,3 juta warga Indonesia data termasuk nama, alamat, nomor, dan tanggal lahir dan lain-lainnya, yaitu Underbag. Akun itu menyebutkan dengan data yang diretas berasal dari data 2013 hingga kini. Tidak hanya itu, peretas juga mengklaim akan membocorkan 200 juta data lainnya. Kala itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Firian Aziz mengatakan data daftar pemilihan tetap DPT yang bocor di media sosial bukan dari hasil peretas situs KPU, tapi melainkan dari pihak ketiga. Ia mengatakan KPU memang wajib menyerahkan kepada mereka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 38 Ayat 5. Yang keempat, Shopback. Kasus kebocoran data yang menimpa platform Cashback Road serta Quarter e-commerce asal Singapura. Shopback terjadi pada September 2020 lalu. Dalam keterangan resmi yang dibagikan Shopback lewat email kepada seluruh penggunanya, disebutkan bahwa Shopback mengaku menemukan adanya akses ilegal ke sistem yang memuat data pengguna. Saat itu, Shopback memastikan bahwa informasi penting pengguna seperti password masih tetap aman dan terlindungi lewat enkripsi. Data kartu kredit pun juga tidak disimpan di dalam sistem Shopback. Meski demikian, Shopback tetap mengunjukkan penggunanya untuk mengganti password dan membedakan kata sandi baru mereka dengan aplikasi lainnya demi keamanan akun. Yang kelima, penjualan data nasabah BRI Live. Sempat ramai beredar di media sosial ihwal dugaan penjualan data 2 juta nasabah BRI Live dengan harga $7.000 atau sekitar 100
101,6 juta unggahan. Tersebut dibeberkan akun Twitter Horse. Terdapat 463.000 dokumen yang diperjualbelikan. Dokumen yang tertera dalam tangkapan layar berupa foto KTP elektronik, nomor rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, dan rekaman medis nasabah BRILife. Kala itu, kepolisian menyatakan siap mengurus kasus membocor data tersebut. Menurut Kepala Biro Penanganan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono, penindakan tersebut membutuhkan aduan dari pihak yang dirugikan. Yang keenam, website dari DPR RI down dan ganti nama pada tahun 2020. Dunia cybercrime juga menganalisis istilah hacktivity, yaitu ngehack website pemerintah atau institusi dengan tujuan menyuarakan sesuatu. Mulanya pengunjung tidak bisa mengakses laman DPR Go.id. Setelah diusut, ternyata lanjakan ini adalah imbasan dari serangan DDoS, sehingga website DPR RI pun mendapatkan tsunami request yang memperberat beban server hingga akhirnya oknum ini kemudian melakukan device pada website. Begitu pengunjung bisa mengakses situs, mereka akan membaca tulisan Dewan Pengkhianat Rakyat. Kebanyakan ini adalah aksi protes aktivis untuk menolak UU Cipta Kerja. Insiden ini pun heboh dan menjadi tindakan topik Twitter. Tim IT DPR RI pun segera menurunkan website dan melakukan minitsend. Walau akhirnya situs berhasil pulih, web terjadi lebih lemot gara-gara terimbas serangan virus. Yang ketujuh, YouTube BNPB Desember 2021. Akun YouTube milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB juga diretas. Insiden peretasan ini terjadi pada Kamis 9/12/2021. Lalu saat dihack, akun YouTube BNPB yang semula bernama BNPB Indonesia itu terpantau berubah nama jadi Ethereum 2.0. Selain mengubah nama, hacker juga menggunakan akun YouTube BNPB untuk melakukan siaran langsung live streaming berjudul Ethereum CO. Ethereum Brockhan Ethereus at 20 Rails data. Dalam deskripsi terdapat sebuah tautan yang mengarah ke akun Twitter dengan handle @altconilolia. Belum diketahui apakah akun Twitter tersebut yang meretas akun BNPB Indonesia. Pihak BNPB mengetahui peretasan ini dan dibantu pihak Google untuk memulihkan akun YouTube BNPB Indonesia. Saat ini akun tersebut sudah kembali seperti semula dan sudah digunakan kembali oleh BNPB Indonesia. Yang ke-8, kasus BPJS Kesehatan. Kasus BPJS Kesehatan pada akhir Mei 2021, situs BPJS Kesehatan Go.id diretas buntutnya data milik 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dengan dijual di forum online bernama Read From. Data dijual seharga 0,15 Bitcoin, sekitaran 84,4 juta, berisi nik, nomor ponsel, email, alamat, hingga gaji. Terkait dugaan kebocoran data ini, BPJS Kesehatan, Kominfo, dan BSSN, Badan Siber dan Sendi Negara, sempat disebut akan digugat lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) oleh tim periksa data. Salah satu tuntutan dalam gugatan tersebut adalah penggugatan tim periksa data mendorong dilakukan aset
statement terhadap dampak kebocoran data dan menyampaikan ke publik. Yang ke-9, Rodgers, pendiri Komite Etihad Indonesia, Tugu Aprianto, mengungkapkan adanya 5,8 juta data pengguna Red Doors yang dijual seharga $2.000 AS atau sekitar 28,2 juta rupiah pada November 2020 lalu. Data tersebut dijual situs Right From yang bisa diakses secara terbuka. Data pengguna Rodgers yang bocor mencakup nama, email, password, breakfast, foto profil, gender hingga nomor ponsel. Kadit begitu, pihak Rodgers mengatakan bahwa data personal dan informasi personal pengguna seperti informasi kartu kredit atau password yang dikamarkan tidak termasuk dalam data yang dibobol. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu kejahatan sistem informasi pada situs Sekretariat Kabinet RI. Pada tanggal 30 Juli 2021, situs Setcap.go.id diretas dan tak bisa diakses. Kemudian situs Setcap berubah tampilan menjadi hitam dengan foto yang menampilkan domain membawa bendera merah putih. Di web tertulis keterangan pada backhand to annul use terminated by the certificate. Polisi menduga peretas ini dilakukan demi keuntungan ekonomi. Peretas bertujuan menjaga script backdoor dari website yang jadi target kepada orang yang membutuhkan menurut penyidik sementara kepolisian. Peretas situs Setcap.go.id terjadi akibat kelemahan dan pada sistem keamanan dan kelengahan operator. Lalu seminggu setelah peretasan, situs Setcap sudah kembali ke tangan pemerintah pihak. Setcap memastikan tidak ada dokumen rahasia pada situs Setcap. Baiklah, itu saja dari presentasi pada hari ini, pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.